Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 K3 Organisasi dan Arsitektur Komputer akan merepresentasikan presentasi kedua kami tentang kalkulator aritmatika sederhana dalam bahasa assembly. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami mulai dari saya, Muhammad Reskian Nurul Akli dengan NIM G640 123 10 12. Saya Muhammad Fakih dengan NIM G6401231. saya M. Ibnu Fadil dengan NIM G64012310773. Saya Muhammad Fajar Al-Hakim dengan NIM G64012310886. Baik, untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan dulu tentang metode pengalamatan yang kami gunakan untuk kode kami. Bisa tolong scroll kode ke paling atas. Di sini di bagian section data kan ada tiga alamat memori, angka satu, angka 2, dan operator. Kemudian di section text ada move EAX, move EBX, move ECX. Nah, itu tuh akan memasukkan nilai dari angka satu ke register EAX secara langsung, sehingga metode pengalamatannya dinamakan Direct Memory Access. Kayak di EAX akan langsung nilainya adalah angka 10, bukan angka satu gitu, bukan alamat dari angka satu yang keluar, tapi langsung angka 10. Dan untuk EBX akan langsung berisi nilai 5, dan untuk ECX akan langsung berisi nilai 43. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk soal nomor 2. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian aritmatika yang digunakan dalam kalkulator simpel ini. Dalam kalkulator kita ada 4 operasi aritmatika yang dijalankan. Boleh scroll ke bawah dikit, Fatih? Oke, baik. Dari line 21 itu ada operasi add untuk melakukan penambahan dalam kalkulator ini gitu. Kita di sini menggunakan add dua operan, menggunakan EAX dan EBX, di mana ini akan menjalankan EAX, isi EAX ditambahkan dengan isi EBX dan disimpan dalam register EAX. Berikutnya untuk di line 24 ada sub. Di sini adalah pengurangan di mana nilai dari EAX akan dikurang dengan nilai dari EBX dan disimpan dalam EAX. Berikutnya di line 27 ada imul. Di situ adalah uh, kita menggunakan satu operan. Jadi untuk dari imul sendiri di assembly itu register defaultnya adalah EAX. Jadi saat menggunakan satu operan maka akan melakukan secara otomatis EAX akan dikalikan dengan register yang kita masukkan yaitu EBX dan disimpan dalam register EAX. Berikutnya di line 30 ada XOR EDX itu ada untuk mengosongkan nilai dari EDX itu sendiri. Kenapa harus dikosongkan? Karena uh, dalam pembagian itu register EDX dan juga EAX itu berpasangan, di mana EDX itu sendiri adalah high bits dan EAX adalah low bitsnya. Jadi nilai EDX harus dikosongkan agar tidak terjadi error dalam pembagian. Lalu dalam di sini tuh adalah nilai dari EDX EAX akan dibagi dengan EBX, lalu hasilnya disimpan di EAX dan sisanya disimpan ke EDX gitu. Lalu fungsi-fungsi ini akan dipanggil di atas dengan compare nilai ECX, di mana dari 43 sampai misalnya karena kita masukkan 43 akan dipanggil fungsi fungsi add gitu dari mungkin untuk operasi aritmatikanya sekian, boleh dilanjut rekan saya. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya adalah register apa saja sih yang terlibat dalam pemanggilan interrupt. Jadi jika kita lihat di kode paling bawah, jadi mohon maaf bisa di scroll ya, tolong. Terima kasih. Jadi di bagian paling bawah itu ada print, ada int 1.
Nah, INT1 itu termasuk ke debug interrupt. Jadi register yang digunakan adalah flex, CS, dan EIP. Karena register tersebut disimpan oleh CPU. Sedangkan register seperti X, EBX, dan ECX pada ini tidak terlibat dalam interrupt, kecuali jika kita mau menggunakan interrupt handler. Tapi karena di sini kami nggak menggunakan interrupt handler, jadi nggak kepake. Baik, boleh dilanjut. Ini selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di yang keempat ini disuruh jelasin gitu ada apa namanya dependensi data apa di kode ini. Jadi dependensi data ada tiga. Yang pertama ada war, write after read, terus ada wow, write after write, terus ada raw, read after write. Yang war ini di sini saya nggak belum nemuin di mana write after it itu jadi kayak dependensi dependensi datanya tuh maksudnya kayak jadi yang kode pertama belum selesai ngebaca belum selesai ngebaca yang sebelumnya tapi udah ketulis duluan sama kode setelahnya dan ini saya belum nemuin di sini. Terus yang kedua ada WAW, WAW atau write after write. Untuk write after write di sini ada yang pertama ada di sini di move move EAX di mana dia kan apa namanya masukin data yang 10 ini ke EAX di ke register EAX. Nah itu bakal nabrak sama seandainya kan misalnya ini habis kayak ini kalau misalnya sesuai terus dia bakal lompat ke sini kan. Nah semua semua apa ya namanya penjumlahan atau kurang atau kali ini semua itu bakal dibalikin ke register EAX ini. Jadi mereka bakal bisa terjadi tabrakan itu. Kayak maksudnya yang WHW itu. Nah, terus ada juga di bagian bagi. Jadi di bagi ini EDX kan selalu digunain. Jadi setelah dia ngosongin ngosongin EDX ini di XOR ini, setelah XOR EDX dikosongin jadi nol. Nah, IDIF ini dia bakal ngebagi dan sisanya bakal ditaruh di EDX. Dia bakal kepake lagi gitu. Jadi ini termasuk write after write. Terus ada juga langsung lanjut aja kali ya ke RAW atau read after write. Kalau read after write itu jadi sebelum data sebelumnya ditulis, nah dia udah make apa ya? Jadi dia ngebaca data yang nggak seharusnya gitu ya. Padahal yang sebelumnya belum ditulis tapi dia udah ngebaca duluan. Nah, itu terjadi nah ini paling banyak sebenarnya. Yang pertama di move EAX, move EBX atau move ECX ini semua ke ini. Misalnya kayak move EAX, dia kan dia misalnya dia belum nulis tapi di sini udah ngebaca nih. Ini udah perlu buat ngebaca EAX. Terus kalau yang EBX sama juga sama juga kayak yang pertama dia tabrakan sama ini juga. Nah, kalau yang ECX dia tabrakannya sama ini dan dependensinya sama bagian-bagian ini karena kan ini dia bakal perlu ngebaca buat tentuin apakah sama gitu apakah sesuai sama yang di sininya ini ya saja sekian dari saya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.